sudah kita pancing dengan air. Dan di sini hanya berbuih alias berbusa ya. Dan ini bunyinya kasar ini, friend. Oke, ini akan kita bongkar dan kita lakukan perbaikan, friend. Dan ini adalah hasilnya pompa air yang sudah saya lakukan perbaikan. Oke, friend, simak video ini sampai selesai. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk friend-friend semua. Bila bermanfaat, tolong dibantu like, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Oke friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan sebuah pompa air yang mengalami kendala airnya tidak mau keluar ya friend ya. Dan di sini perlu friend ketahui, untuk instalasi pompa air yang saya perbaiki ini tidak ada hubungannya dengan pipa saluran hisap dari bagian bawah ya. Dan di sini kita fokus untuk perbaikan di bagian pompa airnya. Oke, jadi ini penyakitnya seperti ini friend. Jadi ini baru saja dapat dari customer, langsung aja kita cek penyakitnya. Oke, kita isi saja airnya, kita pancing dan kita deteksi untuk penyebab kemungkinan perbaikan ini apa masalahnya ya friend ya. Oke, kita dekatkan saja. Sudah kita pancing dengan air. Dan di sini hanya berbuih alias berbusa ya. Dan ini bunyinya kasar ini friend. Oke, ini akan kita bongkar dan kita lakukan perbaikan friend. Jadi ini benar-benar tidak mau ngangkat ya untuk airnya. Dia hanya berbuih dan juga berbusa seperti ini. Ini ya. Oke, jadi ini kita bongkar saja, dikarenakan bunyinya juga ini kasar sekali friend. Nanti kita setting ya. Oke, seperti ini friend. Oke, kita perbaiki saja. Oke friend, bisa terlihat di sini itu untuk di bagian sambungan antara rumahan impeller dan juga dinamo itu ada air yang menetes. Nah, itu penyakitnya gampang ya friend ya. Kita bongkar saja. Ini indikasinya itu dikarenakan dalamnya ada yang gembos alias bocor. Oke, kita buka saja untuk bagian rumahan impellernya. Kita buka bautnya dengan menggunakan kunci 10. Tetap simak video ini sampai selesai agar friend-friend tidak gagal paham di saat melakukan proses perbaikan pompa air yang mengalami kendala berbuih dan berbusa tidak bisa mengeluarkan air. Karena di video ini saya kasih penjelasan ya untuk segala penyebabnya. Jadi jangan di skip-skip ya untuk videonya. Kalau friend-friend bingung silahkan beri pertanyaan di kolom komentar. Oke, dikarenakan saya tidak memiliki tracker, jadi saya gunakan cara manual untuk melepas impellernya. Jadi ini adalah cara manual ya. Yang penting mukulnya itu rata secara keliling. Untuk cairan yang saya gunakan tadi, saya menggunakan solar untuk melumasi bagian pompa air yang akan kita lakukan pembongkaran. Dikarenakan WD-40 saya sudah habis, jadi saya pakai solar di sini. Oke. Setelah impeller terlepas, kita lepas juga untuk bagian seal dan juga pernya. Oke, jadi ini untuk bagian seal jangan kasar ya, melepasnya nanti dia pecah friend. Jadi untuk mencungkilnya kita gunakan kunci yang tidak tajam seperti kunci snap ring ini friend. Oke friend, jadi setelah kita lakukan pembongkaran di sini penyebab bunyi grog tadi dan juga penyebab air hanya berbuih dan berbusa dikarenakan ini pernya sudah rontok ini friend, sudah pada patah. Dan di sini saya punya serep, ini akan kita lakukan pemasangan kembali ke bagian pompa air. Tapi di sini perlu friend ketahui, untuk sealnya harus diperiksa ya. Jadi untuk indikasi seal yang masih bagus, seal pompa air yang masih bagus itu gini friend. Jadi di sini kan ada sepi ya. Ini tonjolan sepi di sini. Oke, nih ya. Ini. Nih. Jadi ini dudukan untuk bagian per ini. Yang tonjolan ini seperti ini ya. Nah, ini nanti dimasukkan ke sini. Seperti ini. Bila mana pernya itu muter, labas dari dudukan di bagian seal ini, itu adalah seal yang sudah rusak ya. Kalau dipasang lagi itu nggak bakal fungsi ya. Jadi kalau untuk ngecek seal yang masih bagus seperti ini friend, dia pernya tidak lari ya.
Biasanya itu di sini untuk bagian dudukan sepi untuk pernya, pegasnya ini biasanya sobek di sini. Akan tetapi di sini masih bagus. Untuk dipasangi per masih tidak ini ya, tidak labas dari bagian dudukannya. Berarti ini ada indikasi untuk bagian seal masih bagus, oke? Dan untuk pengetesan kedua, di sini kita tiup, kita tutup ya untuk bagian belakangnya ini, kita tiup. Oke, ini masih masih rapat ini, friend. Jadi belum ada keretakan dan pecah untuk bagian sealnya, untuk bagian keramiknya ini, dan juga karetnya belum rembes. Jadi ini masih bagus. Oke. Jadi ini masih bisa kita gunakan kembali. Tinggal kita bersihkan saja. Dan ini untuk di bagian dalam ini pun kita bersihkan ya. Ini sudah mengerak kotoran. Nanti kita bersihkan sama pakai solar. Oke. Kalau nggak punya WD pakai solar, friend. Untuk pembersihan kerak ini sangat membandel, jadi saya gunakan cara yang agak kasar, yaitu saya lakukan pemahatan. Oke, jadi di sini di saat friend-friend membersihkan bagian kerak dalam ini ya. Oke, saya fokuskan. Di sini kan ada putih-putih nih. Ini adalah keramik ini ya, sealnya. Ini jangan sampai dipahat, friend. Nah, ini yang warna putih ini. Jadi kita pahat saja untuk kotoran kerak-keraknya. Ini bisa pecah ya kalau dipukul, dipahat. Jadi kita bersihkan untuk pinggirnya. Dan di sini bisa terlihat ya, kotorannya sungguh sangat mengerak ini. Jadi perlu kita bersihkan agar napas sirkulasi air dari pompa air ini bisa plong. Dan yang kedua, untuk bagian per ini tidak terhalangi oleh kerak ya. Oke, kita bersihkan. Dan ini kalau misalnya masih bocor, itu ada indikasi juga kebocoran terjadi di bagian keramik di seal pompa air ini. Jadi itu penyebab yang kedua. Bisa friend-friend lakukan penggantian ataupun cuman di lem bagian pinggirnya ya. Kadang-kadang itu cuman bocor untuk di bagian pinggirnya, di lingkarannya. Jadi putih-putih ini bisa dilepas. Oke. Jadi seperti itu ya. Jangan dipahat untuk bagian keramiknya, jangan sampai pecah. Yang penting kita bersihkan aja keraknya. Dan juga di sini untuk keramiknya ini bila mana ada kebocoran, itu silakan diganti ya, friend ya. Ini bisa dicopot untuk yang putih-putihnya. Itu untuk penyebab kebocoran pompa air yang kedua. Oke, kita bersihkan. Lanjut kita lakukan pemasangan. Setelah semua komponen dibersihkan, lanjut kita lakukan proses pemasangan kembali. Jadi seperti ini ya cara untuk memasang seal pompa air, dan juga cara untuk memasang snap ring serta memasang impellernya. Cukup gunakan kuku untuk mendorong snap ring ke posisi pengunci. Oke, setelah terpasang kita pasang kembali untuk bagian impellernya. Hal yang perlu diperhatikan di saat memasang tutup bagian rumahan impeller, untuk pemasangannya harus rapat. Jadi diperiksa untuk bagian sealnya dan juga untuk dudukan sealnya harus terhindar dari kotoran untuk menghindari kebocoran kompresi pompa air. Untuk hasil yang maksimal bisa friend lem ya, menggunakan lem sealer. Oke, jadi pompa air sudah terakit, lanjut kita lakukan pengetesan dan juga percobaan. Sebelum dikembalikan kepada pemilik pompa air, jadi di sini kita lakukan pengetesan dan pastikan untuk pompa air yang kita perbaiki ini sudah top chair dan tidak ada kendala lagi. Bila video ini bermanfaat, tolong dibantu like, komen, dan subscribe ya. Untuk yang sudah subscribe dan juga like, saya ucapkan banyak terima kasih. Dipancing dulu friend airnya, jadi kita diamkan sampai airnya keluar sendiri ya. Dan di sini sudah bisa terlihat airnya sudah keluar sendiri dan ini sudah top chair ya, sudah kembali normal tanpa kendala sedikit pun. Oke friends, sekian dulu video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan channel kami dan salam teknik.